Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak Indonesia? Anak Indonesia sehat, cerdas, bertakwa. Sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pandu dari sini berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Materi pembelajaran kelas 6 pada kesempatan kali ini, tema 2, bumi berhenti berputar, subtema A, makna dan macam-macam hari akhir. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran yang pengen kita dapat pada pertemuan kali ini, yang pertama, meyakini hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian semua apa itu hari kiamat? Hari kiamat termasuk rukun iman. Artinya ketika kita percaya dan yakin akan hari kiamat, maka kita sudah termasuk orang yang beriman. Hari kiamat atau hari akhir artinya berakhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala sebagai tanda hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala yang kedua sebagai tanda dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Kemudian semua manusia itu dikumpulkan di dalam suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Anak-anakku semua, tahukah kalian apa yang disebut dengan padang mahsyar itu? Ya, padang mahsyar adalah tempat pertanggungjawaban semua amal perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ketika seorang manusia yang berat amal perbuatan baiknya, maka dia akan menempati tempat yang sangat indah dan abadi, yaitu surga. Tetapi kebalikannya anak-anak, ketika timbangan amal perbuatan buruk itu lebih berat, maka orang tersebut akan menempati neraka yang sangat panas atau neraka hawiyah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, gambaran kedahsyatan hari kiamat. Gambaran kedahsyatan hari kiamat dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini merupakan urutan surat yang ke-101. Terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Sehingga surat Al-Qari'ah ini disebut dengan Al-Makiyah. Mengapa disebut Al-Makiyah? Karena surat yang turun di kota Mekah. Nama surat Al-Qari'ah diambil dari ayat yang pertama yang bunyinya Al-Qari'ah, yang artinya itu hari kiamat. Gambaran dahsyat hari kiamat itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4. Di situ disebutkan bahwa pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Juga kedahsyatan yang digambarkan di dalam ayat yang kelima. Gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil yang terjadi pada kehidupan manusia. Contohnya adalah bencana alam, juga kematian manusia. Bencana alam ini disebabkan oleh perilaku manusia yang secara disengaja ataupun karena perubahan cuaca. Kalau bencana alam yang terjadi karena perbuatan manusia itu, misalnya perambahan hutan yang tidak terkendali yang mengakibatkan tanah longsor, juga
membuang sampah pada tempatnya yang menyebabkan banjir di mana-mana. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Karena apa anak-anak? Karena Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya zat yang maha hidup. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu bahwa hari kiamat itu akan terjadi, tetapi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu memperkirakan ataupun mampu memprediksinya. Bisa hari ini, bisa besok, lusa, ataupun tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, balasan setiap amal perbuatan manusia. Untuk itu anak-anakku semua, sebagai bentuk keimanan kita kepada rukun iman, mari kita tumbuh kembangkan sikap terpuji, senantiasa rendah hati, baik bergaul dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi pada tema yang akan datang. Jangan lupa anak-anakku Indonesia, kalian harus tetap sehat, cerdas, bertakwa. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.